Tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Ibu bapa, saudara-saudari, khususnya mereka yang sakit, yang sendirian, entah di rumah sakit atau di rumah sendiri. Para lansia, orang tua-tua, entah di rumah para orang tua, rumah lansia atau di rumah masing-masing. Salam sejahtera buat kamu sendiri. Hari ini gereja merayakan hari Minggu orang sakit sedunia, bersamaan dengan penampakan Bunda Maria di Lourdes yang kita kenal sebagai bos kita, bos Bunda orang sakit. Pada hari ini Paus ingin menyapa semua orang sakit dan juga semua orang sehat sambil mengingatkan, tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Justru relasi, intimitas, personalitas akan membawa banyak pemulihan dan penyembuhan. Mari kita runtuhkan dan rontokkan tembok-tembok pemisah dan kita membangun jembatan-jembatan relasi. Tuhan ingin manusia tidak sendirian. Tuhan ingin manusia ditemani, memiliki teman. Ditinggalkan sendirian adalah berat dan berlawanan dengan kodrat manusia yang adalah makhluk sosial. Ada banyak orang, apalagi yang tua, yang sakit dalam keadaan sendirian. Apalagi yang ditinggalkan itu serentak dianggap tidak berguna, tidak lagi diperlukan, seperti orang sakit berat dan lama, orang tua-tua, lansia, yang nampaknya tidak berguna. Ada satu kecenderungan budaya baru zaman now, yaitu membuang orang, tidak mempedulikan mereka yang lemah dan sakit. Keterasingan menghilangkan kegembiraan dan cinta, dan membuat kita mengalami perasaan tersendiri yang menyesakan di semua bagian penting kehidupan. Dan Tuhan tak suka keadaan ini. Ingat, orang Samaria yang baik hati, ketika melihat ada saudara yang sekarat, dia turun dari kudanya, menghentikan tujuan perjalanannya untuk menemani yang terkapar, yang sendirian. Dia beri waktu, hati, tangan, mata, obat, kudanya, uangnya. Ingatlah Yesus yang berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan orang kusta yang terisolir, yang ternajiskan, untuk dikembalikan ke keluarga, ke masyarakat, dipulihkan relasinya, agar diterima, agar mau dijumpai, kembali ke persaudaraan, ke kebersamaan. Kepada semua yang merawat dan menemani dan menanggung para lansia, orang sakit di sekitarmu, ingatlah, mereka membutuhkan kasih-Mu, sentuhanmu, pandangan matamu, raut wajah belas kasih-Mu, doa-doamu yang menyembuhkan, yang meneduhkan, yang menguatkan mereka. Lawanlah budaya modern individualitas, membuang orang, menelantarkan orang tua. Orang sakit, kaum yang rentan, dan orang miskin adalah mereka yang sering sendirian, kesepian, terisolir, dan terbuang. Padahal mereka adalah inti gereja, kata Paus. Mereka yang menjadi pusat belas kasih, perhatian, dan kehadiran Kristus di mana saja dia berada. Mereka dicari dan dikembalikan pada komunitasnya. Hari orang sakit sedunia menjadi undangan Tuhan untuk membangun jembatan, untuk merobohkan tembok-tembok, untuk membuka pintu jumpa antar hati, jumpa antar pribadi. Lewat perjumpaan doa, lewat kunjungan pastoral, lewat perawatan kesehatan dan perayaan kemanusiaan, lewat canda dan tawa bersama, lewat adorasi, lewat ekaristi bersama, kita membangun jembatan-jembatan emas dari hati ke hati, pribadi kepada pribadi. Hari orang sakit menjadi undangan lahirnya kelompok-kelompok doa di setiap komunitas basis,
di setiap wilayah lingkungan, di kelompok-kelompok kategorial. Menjadi undangan meningkatnya kunjungan doa, kunjungan kemanusiaan, dan lawatan-lawatan entah rekreatif, entah yang kreatif lainnya. Hari orang sakit menjadi kesempatan mereka semua yang menjadi pendamping. Sahabat orang sakit mendapatkan motivasi dan encouragement. Bahkan mungkin mendapatkan tips tata cara pendampingan yang baik dan kristiani. Mereka ini juga perlu dibantu agar memiliki sikap dan tata cara yang benar. Dalam penyembuhan si kusta, dalam bacaan Injil tadi, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana merobohkan tembok pemisah dan membangun jembatan belas kasih. Di zaman Yesus, orang kusta dibuang di gua-gua di luar kota, tercabut dari keluarga, terisolir dari masyarakat, tak boleh berjumpa dengan manusia lain. Mereka harus berseru najis, najis jika berpapasan dengan orang lain. Pakaiannya harus compang-camping dan rambut mereka terbiar tak terurus. Tembok-tembok ini diruntuhkan Yesus. Pemisah-pemisah, barikade-barikade ini dirontokkan Yesus dengan menjumpai, mendatangi, menyapa, dan membawa penyembuhan. Hati terbuka, tangan terulur, jumpa hati, jumpa pribadi, jadi jembatan emas yang menjumpakan, yang memotong sekat pemisah, yang menyambung tali terputus. Yesus lalu menyuruh dia kembali ke keluarganya, kembali ke masyarakatnya. Yesus lalu mempersilahkan dia keluar dari keterisolasiannya, dari kesunyian, keterbuangan, dan keterpisahan. Relasi kasih memulihkan dan menyembuhkan. Kita perlu merobohkan tembok-tembok ini, menghancurkan tirai-tirai pemisah, pembatas, pembeda, penghukum sesama saudara. Say no to budaya membuang. Say yes to budaya fratelli tutti. Torang semua basudara. Ada banyak orang yang masih tersendirikan, terisolasikan, terbuang di gua-gua, jauh sekali dari hati dan jangkauan kita. Mereka yang dipenjara, yang jauh sekali dari hati dan jangkauan kita. Mereka yang menjadi korban-korban AIDS, korban-korban narkoba, para janda dan duda, mereka yang berkebutuhan khusus baik mental maupun fisik, para pendatang di sebuah daerah baru, kaum migran, dan lain-lain. Kita juga sedih atas kecenderungan dunia, media massa yang ikut memberi label kepada ras tertentu, agama tertentu sebagai kelompok rasis, sebagai kelompok teroris, sebagai yang kotor atau kurang beradab. Hal mana membuat kita mengadili dan menghukum yang lain dan serentak memustahilkan kasih sayang yang mempersatukan kita. Tuhan ingin kita menjangkau, menyentuh hati dan hidup mereka, khususnya yang terpisahkan, yang terbuang, yang terasing. Maafkan saya, Bapak Ibu, berapa banyak waktu kita habiskan untuk menonton berita-berita macam-macam, gambar-gambar macam-macam, mainan-mainan macam-macam. Bolehkah kita memberi waktu, hati, pelayanan kita pada mereka yang sendirian ini, yang sakit, yang lansia, yang berada sangat dekat di sekitar kita? Pada hari orang sakit ini, kita pun dapat berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat memulihkan hati kami yang takut, yang benci, yang enggan, yang penuh perhitungan untung rugi, yang selektif, yang buta terhadap mereka yang sakit, sendirian dan terbuang. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan kami. Engkau dapat memberikan kami hati-Mu, kasih-Mu, dan keberanian-Mu. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menolong kami, membangun jembatan-jembatan kasih yang mengalahkan segalanya dan melaksanakan segalanya. Semoga kita bagian dari gereja,
dapat melanjutkan pelayanan Kristus, pelayanan kasih, pelayanan penyembuhan Tuhan. Mungkin lewat mujizat yang Tuhan izinkan, tetapi terutama lewat kasih yang menyembuhkan, relasi kasih yang memulihkan. Gereja sampai kini terus melanjutkan pelayanan Yesus pada setiap orang yang sakit, terutama lewat doa, kunjungan, dan perayaan sakramen pengurapan orang sakit. Bagi mereka yang mengalami sakit serius menjelang operasi dalam bahaya maut, panggillah imam untuk menerimakan sakramen pengurapan orang sakit, sakramen pengampunan, dan komuni kudus. Sakramen-sakramen ini sangat berguna bagi jiwa maupun raga yang sakit, menjadi tanda cinta dan kehadiran Tuhan atau gerejanya saat ini yang sangat intim, personal, dan mendalam. Hari Orang Sakit Sedunia dirayakan pada setiap tanggal 11 Februari, kenangan penampakan Maria di Lourdes kepada Santa Bernadette. Maria kita kenal sebagai bos kita, Bunda Orang Sakit. Semoga Maria, Bunda Orang Sakit, membawa doa, kerinduan, dan harapan serta niat-niat baik kita hari ini kepada Yesus Putranya. Semoga Bunda Maria pada hari ini memeluk erat setiap orang sakit, para lansia, dan merasakan kedekatan rohani jasmani lewat dekapan keibuannya. Yang jauh didekatkan, yang terluka disembuhkan, yang sakit dipulihkan, yang sendirian disahabati dan dikasihi. Untuk itu, sambil menyadari perintah Tuhan, tak baiklah sendirian. Mari saat ini, atas nama Yesus, atas nama Bunda Maria, mari kita merangkul, mari kita memberikan pelukan pada saudara-saudari kita ini yang ada di sekitar kita, mulai yang ada pada misa ini. Dalam nama Yesus dan Maria, aku merangkulmu. Tuhan mencintaimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyembuhkanmu. Amin.